Hai Dim. Udah baca emailnya Steve? Bro, he's serious on replacing you if you can decide the date. Dim, lu bisa nggak bantu gua buat bujuk Steve paling nggak buat seminggu 2 minggu lagi lah. Another week means you're having almost 2 weeks break. Gak ada yang pernah diizinin 2 minggu, Yan, selama itu. I hate the breaking news, but Steve is right. We are struggling with stuff short. I know, okay? I know. Tapi gini, gua juga nggak mau ngebebanin lo sama anak-anak di sana. Cuman gua bingung caranya gimana gua ninggalin nyokap gua sendirian di sini. Gue yakin ya, nyokap lu juga pengen lo sukses, Yan. You have a bright future here. Sayang banget kalau gue buang all the hard work in the past 3 years. Yan, one more step to become sous chef. And it also means gue bisa naik jadi chef de party lo. Iya, gua aware soal itu. Oke? Tapi ini nyokap gue, Dim. Dia baru aja kehilangan. Gua nggak mungkin ninggalin dia sendirian di sini. Oke, gini. I know you will find the right solution right away. I trust you for making the best decision for both of us. Oke. Oke, I'll do my best. Oke. See you, Yan. Halo, Om. Gimana, Yan? Udah ngobrol sama ibumu? Belum, Om. Belum nemu waktunya. Kamu jadi berangkat besok? Jadi, Om. Udah nggak bisa tunda lagi. Udah lama ambil cutinya soalnya. Coba kamu cari waktu segera sebelum kamu berangkat. Om tadi ketemu sama teman Om yang lagi cari tempat buat kafe. Ini bisa jadi sesuatu yang pas buat ibumu. Dia nggak perlu capek-capek urus rumah. Nggak harus dibeli, Yan. Iya, Om. Dia mau ajak kontrak, tapi paling nggak ada yang urus rumah dan kedai. Kalau ada apa-apa, kabarin Om. Iya. Berapa lama kita bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh seseorang? Berapa lama kita akan terbiasa untuk tidak melihat dan mencium aroma yang sama?
Ayah punya menu baru. Khusus buat keluarga kita. Toko ini harus bersih. Paling enggak, orang yang datang ke sini akan merasa nyaman. Pelanggan juga pasti mau balik lagi kalau mereka suka pada tempatnya. Jangan lupa dijaga supaya tetap bersih dan rapi, Hati. Ibu kenapa? Gak. Sudah lama ibu gak lihat dapur ini hidup lagi. Sarapan dulu yuk. Ini Rian buatin roti telur. Kamu masih ingat? Dulu ayah pernah bilang, kalau pikiran kita susah, badan kita harus dikasih suplemen biar imbang. Lalu ayah buatin ini. Ini menu spesial ayah. Yang gak bakal dia jual di toko roti. Ayah bilang menu ini cuma milik kita. Jangan dibagi ke orang lain. Enak, Bu. Persis buatan ayah.
Iya. Cari siapa, Mbak? Toko rotinya udah tutup ya? Apa ada roti yang masih ada? Oh, maaf. Toko kami tutup. Soalnya kami sedang berduka. Maaf, saya nggak tahu. Yaudah kalau gitu saya pamit aja. Mbak, maaf. Mbak pelanggan toko roti ini ya? Maaf saya nggak hafal. Iya Bu, dulu papa saya yang awalnya beli roti di sini. Saya tinggal di Jakarta. Jadi kalau papa saya ke Bandung, pasti selalu beli roti dari toko ini untuk oleh-oleh. Sekarang saya yang selalu mampir untuk beli roti di sini untuk mengenang almarhum bapak saya. Oh, gini, Mbak. Gini. Mbak, gini. Saya pastikan toko roti ini nanti akan buka lagi. Nanti saat Mbak kesini, roti yang sering Mbak beli nanti pasti ada lagi. Ya? Iya, saya pamit dulu. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih. Mari. Ibu nggak usah bikin roti lagi. Kan makanan buat nanti malam udah dipesan. Sedikit aja, Yan. Ibu kangen bikin roti. Iya. Tapi ibu jangan maksain diri. Nanti malah ibu yang sakit. Kamu itu sama aja. Selalu berpikir kalau ibu ini nggak kuat. Padahal ini yang bikin ibu kuat. Mengingat semua tentang ayah. Melakukan hal-hal yang biasa ibu lakuin berdua dengan ayah. Memelihara ingatannya. Cuma itu yang bisa ibu lakuin sekarang. Rian bantu ya, Bu? Boleh? Sini. Tangannya kasih terigu dulu. Mau bikin apa? Ibu kepingin bikin donat. Rian pulang, Mas. Benar-benar pulang. Aku nggak berani berharap, Mas. Maafin aku ya. Aku belum bisa memenuhi keinginanmu untuk mewariskan semua ke Rian. Mas, seandainya kamu masih ada,
ini pasti akan jauh lebih mudah. Rian bukan hanya kembali padaku, tapi kembali pada kita. Halo Yan. Halo, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Ibu baik, Nak. Bu, Rian hari ini diangkat jadi chef de party. Rian pegang grill, Bu. Wah, selamat ya Yan, selamat. Ibu sama Ayah bangga sama kamu. Ayah apa kabarnya, Bu? Ayah baik. Cuma ya itu, sekarang penyakitnya sudah sering kambuh ya. Iya, maaf ya, Bu. Rian belum bisa pulang. Iya, nggak apa-apa Yan. Kami di sini baik-baik aja kok. Iya. Siapa, Ti? Lihat Pak, katanya dia sudah jadi chef de party di sana. Rian juga sudah pegang grill ya. Ayah, Rian nanya kabar Ayah. Ayah mau ngomong. Iya, Yan. Iya. Ibu seneng, Yan. Gue punya mimpi yang besar. Begitu besar. Gue pengen membuktikan diri sama semua orang. Pengen lebih dari apa yang ada di sini. Di toko ini. Tapi semakin lama gue semakin mikir. Apa mimpi yang lagi gue kejar itu sebanding dengan semua yang gue korbankan? Gimana kalau ambisi dan keinginan gue membuat gue lupa? Dan ketika gue pengen kembali, semua yang gue korbankan terlanjur hilang. Ayah masih nggak percaya kalau kamu harus pergi begitu jauh untuk mencari pengalaman, Yan. Ayah nggak setuju Rian berangkat kerja ke Singapura. Ayah membangun toko ini buat kamu dan ibu. Ayah pikir kamu akan meneruskan semua ini. Apalagi ayah lihat kamu suka sekali bikin roti. Kamu bisa nemuin rasa baru. Dan ayah pikir kamu akan ngasih semua itu buat toko roti kita. Ya, Rian emang suka bikin roti. Rian pengen ngembangin itu. Rian yakin banyak banget ilmu di luar sana yang belum Rian pelajarin ya. Tapi kamu bisa, Yan. Tanpa harus meninggalkan ayah dan ibu. Tanpa harus meninggalkan toko ini. Pengalaman yang Rian dapat di luar sana bakal lebih banyak daripada Rian terus di sini. Rian pengen lebih dari sekedar bikin roti.
Ayah nggak pengen lihat Rian jadi ahli. Nggak pengen lihat Rian berkembang. Pastilah, Yan. Orang tua mana yang nggak senang kalau melihat anaknya bisa menjadi hebat. Karena itu ayah harus izinin Rian pergi. Tapi tempat ini, Yan. Tempat ini juga butuh kamu. Yang dibutuhin tempat ini cuman ayah sama ibu. Ayah sama ibu yang ngebangun, ngerintis tempat ini. Tapi tempat ini bukan buat Rian. Yan, siapa tahu suatu saat kamu akan butuh buku ini. Ilmu di dalamnya mungkin bisa berguna. Kamu bisa melihatnya kalau ayah sudah tidak bisa memberikan saran buat kamu. Ya, Udah, simpan saja dulu. Nggak akan makan tempat di dalam tas kamu.